Tetapi Bapak Ibu, yang saya temukan di dalam kekristenan yang sangat berbeda dengan agama yang lain apa? Tahu Bapak Ibu? Kekristenan itu mengajarkan kita kebenaran. Orang-orang mengatakan semua agama itu baik. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kekristenan itu sangat berbeda Bapak Ibu. Kekristenan bukan mengajarkan kebaikan, tetapi kekristenan mengajarkan kebenaran. Itu kekristenan. Di saat agama-agama lain mengajarkan kebaikan, agama kekristenan hadir di tengah-tengah umat manusia mengajarkan tentang kebenaran. Oh, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan selalu semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Salam. Pendi haleluya. Oh, konco mesra. Pohaba Bang Pendi, Mr. Gembul. Puji Tuhan, habaget Bang Mr. Gembul. Sabi-sabi tayo habaget. Sabi-sabi iget Bang. Hana pernah yang hana get. Sabi-sabi iget. Oh, Kak Doni, Bang Doni, terima kasih Bang Doni topinya. Get sabi danyo, Pat Asay, Asay long di Aceh. Bang Dian PPL, long di Aceh Asay. Pendi semprul gundulmu. Oh, luar biasa bahasanya. Keren ya. Pendi ngen kai drop. Kah pulom, kata obat laju. Ya, puji Tuhan saya sudah tobat ya. Tidak masalah ditangkap. Biasa itu banyak sudah orang Kristen yang ditangkap, banyak murtadin yang sudah ditangkap ya. Nah, memang ada agama yang senang ketika orang lain ditangkap. Memenjarakan orang ada yang senang ya. Nah, memang di Indonesia ini sangat sulit bagi kita untuk bicara kebenaran. Sulit. Kalau tidak hati-hati ya ditangkap karena mereka tidak akan senang. Data yang kita keluarkan, data yang kita bacakan dianggap sebuah penistaan. Penistaan yang mereka lontarkan itu dianggap sebuah dakwah. Beda kelas. Beda kelas antara murtadi dan mu'allaf. Mu'allaf ketika menghina Alkitab, ya, mengelok-ngelok Alkitab, itu dianggap dakwah. Sementara murtadin ketika membuka data, membaca data, menyampaikan fakta, dianggap penistaan agama. Jadi beda kelas kita dengan mereka. Sangat beda kelas. Lo debat sama pendeta Sulistio, saya disuruh debat sama Bapak Gembala saya, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya, lo debat sama pendeta Sulistio, Yakob Sulistio yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu. Gimana caranya saya disuruh berdebat dengan gembala saya? Saya disuruh berdebat dengan mentor saya. Ini kan tidak masuk akal. Kah si ate tamang lagi engankah Cid Pendi pukul semua. Saya tidak masalah. Sebentar lagi Bapak Ibu dikatakan sama orang Aceh, saya masuk penjara seperti Deddy Saputra. Tidak masalah. Ketika saya dipenjarakan, saya pasti akan ditanyakan, kenapa kamu masuk penjara? Akhirnya saya bisa bersaksi. Saya tidak takut dipenjarakan. Ya. Kenapa tidak takut dipenjarakan? Karena dipenjara karena Injil, bukan dipenjara karena kelakuan, karena kejahatan kita. Dipenjara karena Injil, dipenjara karena nama Yesus, itu tidak membuat saya takut, tidak membuat saya gentar. Ketika ditanyakan baik oleh pengadilan, oleh jaksa, oleh hakim, saya akan jawab. Kesaksian-kesaksian saya kenapa saya masuk Kristen, alasan apa saya meninggalkan Islam. Begitu juga ketika dalam penjara akan ditanyakan, apa yang membuatmu meninggalkan Islam? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam? Bukankah Islam itu inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam? Oh ya, saya jawab. Tetapi kenapa saya memilih agama Kristen? Kenapa saya meninggalkan Islam? Karena saya menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, ana al-haq, kata Yesus, akulah kebenaran. Jadi ketika kita menemukan kebenaran, Bapak Ibu, jangan pernah kita gentar. Jangan pernah kendor semangat kita. Kita harus menyala-nyala dalam kebenaran. Kita harus semangat dalam kebenaran. Harus semangat memberitakan kebenaran. Bayangkan mereka saja yang menghina iman kita, semangat mereka. Saya dulu Bapak Ibu begitu semangat, padahal saya tidak tahu apa-apa. Sekarang ketika saya berada dalam kebenaran, saya harus tambah semangat. Nah, ini seperti ini. Hendra, ini orang Aceh. Apa kata dia? Haram jadah. Tidak masalah. Dia katakan saya haram jadah, apakah saya marah? Tidak Bapak Ibu. Karena saya juga dulu seperti si Hendra ini. Ketika saya membaca typingan Hendra, saya melihat pribadi saya dulu Bapak Ibu. Betapa marahnya saya ketika melihat orang Kristen, marah ketika melihat ada orang yang murtad. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan Yesus, saya mengenal pribadi Yesus Bapak Ibu, saya jatuh cinta kepada Yesus. Dan orang-orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya, orang tersebut sangat jatuh cinta kepada Yesus Bapak Ibu. Tidak mudah dan tidak akan mereka
meninggalkan Yesus. Bagaimanapun situasi, dalam keadaan apapun situasinya, orang itu tetap berada di dalam kebenaran. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Itu yang saya lihat kepada orang-orang yang mengalami Yesus dalam hidupnya. Pasti orang itu semangat di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Ada kedamaian di dalam Tuhan. Ada hal yang dia dapatkan di dalam Tuhan. Dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itu membuktikan Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Saudara pernah tidak mendengar ada orang lain ya, ada agama di luar Kristen, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya? Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah tidak saudara mendengar kabar, mendengar berita, mendengar kesaksian, ada orang agama A, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya? Enggak pernah, Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Kenapa orang Kristen selalu mendengar suara Tuhan secara audible? Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Terima kasih Bang En, terima kasih. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Tuhan yang hidup. Tuhan yang nyata. Dia punya wujud. Wujudnya itu manusia. Dia ingin menyelamatkan kita manusia, ya wujudnya itu manusia. Maka dia dikatakan Tuhannya manusia. Itu Yesus Kristus, Tuhannya manusia. Saya yakin Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang mendengar kabar, yang mendengar cerita, yang mendengar kisah, yang mendengar kesaksian, ada orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, kecuali orang Kristen. Orang Kristen selalu mengalami Tuhan dalam hidupnya, selalu mendengar suara Tuhan. Orang yang ingin masuk Kristen juga begitu, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa supaya mereka selamat. Ya? Supaya mereka selamat. Apa Bapak Ibu lihat para mukallaf. Apa yang disampaikan oleh setiap mukallaf? Apa yang disampaikan oleh setiap orang yang sudah meninggalkan Yesus? Apa? Kebencian, Bapak Ibu, yang dia sampaikan. Kebencian yang dia pertontonkan. Kebencian yang dia tunjukkan, Bapak Ibu. Kebencian terhadap agama lamanya. Kebencian terhadap kitab suci lamanya. Kebencian terhadap akidah lamanya. Kebencian terhadap kepercayaan lamanya. Kebencian yang dipertontonkan. Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu lihat kesaksian para murtadin. Apa yang para murtadin perlihatkan, pertontonkan. Apa yang para murtadin ceritakan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Selalu Bapak Ibu kita melihat pada sisi para murtadin itu dia mengalami Tuhan. Dia menceritakan bagaimana hidupnya sebelum mengenal Yesus dan setelah mengenal Yesus. Itu saudara, dan saya mengalami itu Bapak Ibu. Ya, saya mengalami itu. Makanya ketika seseorang mengalami Tuhan dalam hidupnya, orang tersebut tidak akan terpengaruh dengan apapun. Mau bagaimanapun mereka mentafsirkan Alkitab, kita orang yang sudah mengalami Kristus, kita tidak akan terpengaruh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah, ini Bapak Ibu, Aisyah. Apa kata Aisyah? Yeremia 4 ayat 22 dan 1 Korintus 4 ayat 10. Wajib goblok. Jadi Kristen maklum katanya. Orang Kristen katanya wajib goblok Bapak Ibu. Padahal yang dia pakai, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu milik orang Kristen semua. Semua yang dipakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, kata Bang Edis TV, itu semuanya milik orang Kristen, milik orang kafir. Tidak ada satupun yang milik mereka, kecuali dua. Apa itu dua Bang Pendi milik mereka? Yang bukan milik orang keras, yang bukan milik orang kafir, obat kuat dan minyak wangi. Hanya obat kuat dan minyak wangi yang bukan milik orang Kristen. Yang lain milik orang Kristen semua Bapak Ibu. Obat kuat dan minyak wangi, kalau Bapak Ibu pergi ke puncak ya, ke puncak Bogor, itu banyak orang jual obat kuat. Tulisannya itu bahasa Arab semua Bapak Ibu. Obat kuat. Lalu dia bilang bahwa orang Kristen itu goblok-goblok. Semua yang dipakai milik orang Kristen. Facebook yang dipakai orang Kristen punya.
YouTube yang dipakai orang Kristen punya, TikTok yang dipakai orang Kristen punya, semua milik orang Kristen Bapak Ibu. Nah, berjenggot semua bang, benar. Berjenggot semua. Nah, ini ada yang bilang Bapak Ibu, Pasar Ibu nih. Margo Pasar Ibu, Dale. Ini Dale nih. Ini Dale, berdale sudah tidak apa-apa. Begitu dia jadi Dale Bapak Ibu, dilihat itoknya cantik, itoknya pun dimakan. Itu Dale. Ya. Dulu sebelum dia jadi Dale, dia sangat menghormati itoknya. Sangat menghormati orang yang satu marga dengan dia. Tetapi begitu dia sudah jadi Dale, dia menghantam semua adat istiadat, ya. Menghantam semuanya, itoknya pun dihantamnya Bapak Ibu. Dilihat itoknya cantik, dihantamnya. Saya sering Bapak Ibu ke Tanah Batak, ya. Saya sering sekali ke Tanah Batak, bertemu dengan saudara-saudara yang saudara kita orang Batak. Saya selalu ingatkan orang tua kita, bapak, mama, adik, kakak, abang, opung, ya. Saya selalu ingatkan supaya menjaga pemuda-pemudi kita, supaya jangan jadi Dale. Supaya jangan meninggalkan Yesus. Kalau sudah meninggalkan Yesus, pasti sudah jadi Dale. Lihat saja Bapak Ibu, ada orang Batak yang meninggalkan Yesus, dia masuk agama lain. Orang Batak yang sudah meninggalkan Yesus tersebut, yang masuk agama lain, ketika dia datang ke rumah orang tuanya, dia sudah tidak mau lagi makan di rumah orang tuanya pakai piring orang tuanya. Ini fakta Bapak Ibu, fakta. Tolong tetep layar teman-teman, tetep layar ini sudah nge-lag ya. Ini nge-lag ini. Tolong tetep layar, lempar mawar, satu mawar. Kau pen di Israel ngemis kau, tidak masalah. Ngemis untuk kebenaran tidak masalah, supaya tidak nge-lag ya. Alasannya tidak nge-lag. Jangan besar-besar kasih. Cukup satu mawar, satu orang, satu mawar aja supaya tidak nge-lag. Saya ingin ceritakan bagaimana orang Batak yang sudah meninggalkan Yesus. Orang Batak yang sudah meninggalkan Yesus, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia sudah pulang ke rumah orang tuanya, dia tidak mau pakai gelas orang tuanya minum, dia tidak mau makan pakai piring orang tuanya. Ya. Ini fakta yang saya beritakan. Kenapa kamu tahu? Saya penginjil Bapak Ibu. Saya banyak bertemu dengan orang tua di mana anaknya sudah meninggalkan Yesus. Setelah dia meninggalkan Yesus, anaknya itu jangankan makan pakai piring orang tuanya, jangankan minum pakai piring orang tuanya, memberikan salam kepada orang tuanya saja sudah tidak mau lagi. Mengucapkan Natal saja kepada orang tuanya sudah tidak mau lagi. Jadi Dale. Bang, terima kasih Pak Polo, terima kasih semuanya yang sudah memberkati. Satu mawar aja satu orang supaya tidak nge-lag. Jangan banyak-banyak kasih. Satu orang satu mawar aja. Jangan banyak-banyak. Hanya supaya tidak jadi nge-lag, tidak nge-lag. Ini Bapak Ibu, di Mentawai, di Nias juga begitu, di NTT juga begitu. Baru beberapa hari meninggalkan Yesus, sudah tidak mau lagi pakai piring orang tuanya. Baru beberapa hari meninggalkan Yesus, sudah tidak mau lagi pakai gelas orang tuanya. Dianggap najis Bapak Ibu, najis dianggap. Ketika mereka menganggap najis, kebenaran apa yang mereka pertontonkan kepada kita? Oh, agama saya mah agama yang paling hebat mah. Agama saya agama yang paling dahsyat mah. Mana kedahsyatannya? Mana hebatnya? Makan saja tidak mau lagi kamu pakai piring orang tuanya. Minum saja sudah tidak mau pakai gelas orang tuanya. Memberikan salam saja sudah tidak mau lagi kepada orang tuanya. Di mana letak hebatnya? Di mana letak dahsyatnya? Tidak ada saudaraku. Tidak ada. Tidak ada. Ini kebenaran yang saya sampaikan ini. Fakta dan kenyataan yang saya sampaikan. Ada beberapa orang tua ya yang saya temukan di lapangan, khususnya orang kita Batak Bapak Ibu. Orang tuanya bilang ya, ketika anaknya minta pindah agama gara-gara dia mau menikah. Pertama orang tuanya sudah mengingatkan jangan Bapak Ibu. Anaknya ini tetap ingin pindah keyakinan. Anaknya bilang, "Ma, nggak apa-apa pindah agama. Semua agama benar kok, semua agama itu baik." Akhirnya orang tuanya itu setuju. Ya sudahlah. Dan ketika awal-awal pindah agama, orang tua ini senang sekali Bapak Ibu. Ya ketika melihat anaknya ini sudah jadi mu'alaf, senang sekali. Kenapa senang? Karena orang tuanya melihat pakaian anaknya itu sudah mulai teratur katanya ya.
sudah baguslah pakaiannya segala macam. Berjalannya waktu, Bapak Ibu, berjalannya waktu. Ketika anaknya ini hamil, ya, anaknya hamil, lalu si anak pulang dengan suaminya. Orang tuanya sangat senang. Sangat senang orang tuanya mendengar anaknya ini mau pulang ke rumahnya. Lalu dimasaklah Bapak Ibu. Karena ini anak sudah mu'alaf, tidak mungkin dikasih daging babi oleh orang tuanya. Dipotong ayam. Ketika dipotong ayam Bapak Ibu, si anak ini datang ke rumah disambut dengan baik. Apa yang terjadi? Si anak ini meminta maaf sama orang tuanya. Maaf, Mak, saya tidak bisa makan. Oh, kenapa tidak makan, kata mamaknya ini. Aku kan tidak memberikan daging babi kepada kamu. Memang betul, Mak. Mama tidak memberikan daging babi kepada saya. Mama potong ayam. Tetapi Mama bukan Islam. Mama bukan Islam. Tidak bisa saya makan. Mama ketika potong ayam tidak mengucapkan, tidak menyebut nama Tuhan kami. Kami tidak bisa makan. Akhirnya orang tua si anak ini baru menyadari Bapak Ibu. Sampai si orang tua ini mengatakan, aku melahirkan kamu. Aku menyusui kamu. Begitu kamu sudah meninggalkan Yesus, kamu datang, kamu menikah, lalu kamu punya anak, kamu datang ke rumahku. Hanya gara-gara ini, kamu tidak lagi mau makan di rumahku. Padahal aku tidak kasih daging babi kepada kamu. Ini terjadi Bapak Ibu. Sekarang orang tua itu sudah menyesal membiarkan anaknya mu'alaf. Banyak sekali terjadi. Awal-awalnya baik segala macam. Pada akhirnya Bapak Ibu, anaknya ini macam tetanggaku, katanya. Ini kata Kak Rahma. Berarti banyak yang terjadi seperti ini. Saya banyak sekali melihat hal-hal yang beginian Bapak Ibu. Saya sering bilang sama teman-teman ya, ketika engkau mengatakan agamamu itu agama yang rahmatan lil alamin, tunjukkan agamamu yang rahmatan lil alamin lewat sikapmu, lewat tutur katamu, lewat pemikiranmu, lewat kehidupanmu. Kalau kamu suka mengkafir-kafirkan orang, suka menghina orang, suka menghina iman orang, di mana letak rahmatan lil alamin dalam agamamu? Orang bisa melihat rahmatan lil alamin atau tidak ketika orang melihat sikapmu, ketika orang melihat perbuatanmu, ketika orang melihat tutur katamu. Sama dengan orang Kristen. Orang Kristen itu dikenal dengan ajarannya kasih. Mari kita tunjukkan kasih kita lewat tutur kata kita. Mari kita tunjukkan kasih lewat perbuatan kita. Mari kita tunjukkan kasih lewat lisan dan tulisan kita. Mari kita tunjukkan kasih kepada dunia ini lewat kehidupan kita Bapak Ibu. Kita tunjukkan kasih. Dan kita tidak akan bisa menunjukkan kasih apabila kita tidak tinggal di dalam kasih. Kita baru bisa tunjukkan kasih kepada dunia, kasih kepada orang di sekitar kita, ketika kita benar-benar tinggal di dalam kasih Bapak Ibu. Apabila kita tinggal di dalam kasih, kita dengan mudah bisa menunjukkan kasih. Kasih yang pertama kepada Tuhan. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Yesus mengajarkan kita bukan saja mengasihi sesama manusia, tetapi musuh sekalipun kita disuruh kasihi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ketika saudara membaca komentar-komentar yang negatif, saya tidak akan membalas. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kita supaya kita mengasihi semua orang, termasuk mereka yang membenci, mereka yang menghina, mereka yang mengolok. Kita harus kasihi. Tunjukkan kasih kita lewat tutur kata. Tunjukkan kasih kita lewat tingkah laku kita. Tunjukkan kasih kita lewat jari-jari kita, lewat komentar, lewat typingan-typingan kita Bapak Ibu. Tunjukkan kasih kita. Harus kita tunjukkan kasih. Ya, harus Bapak Ibu. Kita menunjukkan kasih lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat pemikiran kita, dan lewat hidup kita. Harus kita tunjukkan kasih. Nah, begitu juga teman-teman kita yang di sana. Rahmatan lil alamin. Mereka harus menunjukkan rahmat lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi semua manusia. Kita kasih, mereka rahmat. Tapi rahmat yang benar-benar rahmat. Rahmat yang tidak suka mengganggu ibadah orang. Rahmat yang tidak suka mengganggu iman orang. Rahmat yang tidak suka mengganggu keyakinan orang.
Ini yang harus ditunjukkan oleh semua agama. Baru boleh kita mengatakan semua agama itu baik. Tetapi Bapak Ibu, yang saya temukan di dalam kekristenan yang sangat berbeda dengan agama yang lain apa? Tahu Bapak Ibu? Kekristenan itu mengajarkan kita kebenaran. Orang-orang mengatakan semua agama itu baik. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kekristenan itu sangat berbeda Bapak Ibu. Kekristenan bukan mengajarkan kebaikan, tetapi kekristenan mengajarkan kebenaran. Itu kekristenan. Di saat agama-agama lain mengajarkan kebaikan, agama kekristenan hadir di tengah-tengah umat manusia mengajarkan tentang kebenaran. Sehat selalu, sukacita selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya ya. Ingat, ketika agama lain mengajarkan kebaikan, kekristenan hadir mengajarkan kebenaran. Jadi standar kita orang Kristen itu bukan kebaikan, tetapi kebenaran Bapak Ibu ya. Tetapi kebenaran. Terima kasih yang sudah memberkati, yang sudah kasih gift, yang sudah tetap layar, yang sudah mendoakan, saya ucapkan terima kasih. Beberapa hari ke depan saya berangkat ke Bangka Belitung. Bapak Ibu doakan supaya perjalanan saya dari Jakarta ke Bangka Belitung boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan di sana bertemu dengan saudara-saudara seiman dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kehadiran kita di Bangka Belitung menjadi berkat nantinya Bapak Ibu, dan kita bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di sana, dengan anak-anak Tuhan di sana, supaya kita bisa kuatkan iman mereka. Dan bulan berikutnya saya berangkat lagi ke Pulau Sumatera, Sumatera Barat, tepatnya di Mentawai. Saya pergi ke pedalaman-pedalaman Mentawai. Saya bersyukur saudara tidak membalas komentar yang negatif. Terima kasih. Sehat, sukacita, dan sukses selalu. Yahobu Fefu Onaniha. Haleluya. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Saya tutup Bapak Ibu ya. Saya tutup live-nya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom.